Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nazwa Gusenova Kamila. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, yakni terkait aplikasi Wolfram Matematika. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan Wolfram Matematika dalam melakukan perhitungan, khususnya dalam operasi aritmatika. Nah, di sini kita akan menerapkan atau melakukan perhitungan mengenai operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita lihat di sini, misal kita mau melakukan perhitungan penjumlahan. Misal di sini langsung kita ketikkan angkanya yang mau kita tambahkan itu misal ada 123 ditambah 56 ditambah 89 dikurang 75. Langsung kita untuk memerankan atau menjalankan program atau mengeluarkan output itu kita tekan Shift Enter. Nah, di sini hasilnya itu 193. Jadi mudah saja. Kemudian di sini selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan misal kita punya angka 123 dikurang 90, langsung Shift Enter 33. Nah, dalam jumlah besar juga bisa. Misal kita punya angka itu 1235 ditambah 890 dikurang 765. Langsung kita Shift Enter untuk mengeluarkan outputnya. Hasilnya 1360. Kemudian selanjutnya untuk melakukan operasi perkalian. Di operasi perkalian ini kita misal punya angka itu adalah 50. Ingat perkalian itu kita gunakan tanda bintang dikali 8 dikali 5 misalnya. Langsung kita keluarkan outputnya itu pakai Shift Enter. Jadi 2000 atau bisa juga kita pakai yang basic pellets itu ya, yang di menu yang udah ada di toolbar eh, matematika ini, tapi kita pakai shortcut yang udah saya beritahu di video sebelumnya juga bisa. Kayak ini tadi untuk perkalian pakainya bintang. Nah, selanjutnya di sini pembagian. Pembagian jangan lupa pakai tanda slash atau garis miring. Misal kita punya angka 200 dibagi 80. Maka kita shift enter, hasilnya 5/2. Nah, hasil ini masih dalam bentuk pecahan. Kalau kita mau ubah hasil tersebut ke dalam bentuk desimal, berarti kita harus munculkan di depan itu fungsi n kurung siku 200 garis miring 80 kurung siku. Kita shift enter. Nah, hasilnya di sini akan muncul desimal. Nah, terus kita misalnya mau membagi bilangan yang lebih besar juga bisa langsung memunculkan nilai numerik ya. Bisa kita pakai fungsi n kurung siku. Misal di sini ada 1350 dibagi 85. Langsung kita shift enter, maka hasilnya 15,8824. Nah, baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan contoh pecahan ya, pecahan. Di sini kita beri judul dulu. Kita beri judul pecahan. Nah, ingat fungsi pecahan itu di sini kalau pakai shortcut itu kita pakainya control slash. Nah, di sini kita masukkan aja angkanya misal 5/3 ditambah kita pakai lagi control slash-nya, control plus garis miring ya, ditambah 4/9 misalnya dikurang dengan pecahannya control plus slash lagi 15/20. Langsung kita keluarkan outputnya dengan menggunakan shift enter. Nah, di sini hasilnya 49/36. Kalau kita mau rubah hasil tersebut ya tinggal pakai n aja. N kurung siku 49/36-nya itu kita pakai control slash 49/36. Nah, hasilnya 1,36111. Selanjutnya kita akan mencari akar, pangkat, dan logaritma. Kita beri judul terlebih dahulu. Akar, pangkat, dan logaritma. Nah, di sini misal kita mau bikin akar. Nah, kalau mau bikin akar, itu pakai Ctrl plus 2. Nah, tinggal masukkan aja bilangannya. Misal kita mau cari akar dari 345.
Nah, ini kan masih sama ya. Jangan lupa kalau mau memunculkan nilai numeriknya, maka kita harus memunculkan fungsi N di sini. Pakai kurung siku, akarnya itu kontrol plus 2, 3, 4, 5. Tutup kurung sikunya. Shift Enter. Nah, maka akarnya itu 18,5742. Untuk akar yang lebih besar juga bisa. Misalnya kita mau cari akar yang lebih besar lagi. Misal akar dari 2520 akar ya, maaf terlupa, kontrol plus 2 akar 2520. Maka langsung saja kita shift enter, hasilnya 50,1996. Nah, selanjutnya kita mau mencari akar. Akar itu berarti itu kita pakai shortcut itu kontrol plus 6. Di sini misal angkanya itu 45 dipangkatin 3 di sini misalnya. Berarti Shift Enter 91125. Misal angka yang kecil aja. Kontrol plus 6. 2 dipangkatin 3. Berarti kita Shift Enter. Maaf ini ada salah ya. Berarti kita ini 2 pangkat 3. Ini langsung saja kita Shift Enter. Hasilnya 8. Jadi dapat dengan mudah kita melakukan perhitungan dengan matematika ini asalkan kita bisa menggunakan shortcut kalau mau lebih lebih fasih gitu udah lebih mahir atau pakai basic pellets yang udah tersedia di toolbar ini juga bisa. Selanjutnya kalau mau mencari nilai logaritma berarti kita harus menggunakan fungsi n dulu, kemudian kita kurung siku, terus kita gunakan fungsi logaritma, kurung siku lagi, misal logaritma 2. Kita tutupnya kurungnya, langsung shift enter. Maka di sini hasil logaritma 2 itu 0,6934147. Selanjutnya misal di sini kita mau mencari FPB dan KPK. Kita tulis dulu judulnya. FPB dan KPK. Nah, untuk FPB, kita mulai untuk FPB dulu. Kita ingat di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk mencari FPB itu kita gunakan fungsi GCD. GCD pakai kurung siku, maka kita masukkan angkanya. Misal kita mau mencari FPB dari dua angka 65 dan 85. Kita shift enter, maka hasilnya itu FPB-nya itu 5. Kemudian kita mau mencari FPB yang lebih besar lagi. Misalnya kita cari GCD dari 1250 dan 850 misalnya. Kita shift enter lagi, maka hasilnya 50. Nah, selanjutnya kita mau mencari nilai KPK. KPK kita pakai LCM. LCM misal angkanya sama yang ke atas 65 dan 85. Kita tutup kurung siku, shift enter, hasilnya 1105. Jadi di sini kita dapat dengan mudah, dengan cepat untuk mencari FVB dan KPK. Tentunya ini juga kalau misalnya disuruh menghitung FVB dan KPK manual yang berarti menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima, tapi ini bisa kita gunakan untuk mengecek gitu apakah jawaban kita itu benar atau enggak gitu. Kayak misalnya ini kan angkanya besar nih, FPB dari 1250 dan 850, 50. Nah, perhitungan kita itu yang kita lakukan secara manual itu bisa kita cek hasilnya di aplikasi matematika ini apakah sudah benar atau belum gitu. Nah, selanjutnya di sini misal kita akan melanjutkan untuk mencari nilai absolut. Tentunya nilai absolut juga gampang ya. Absolut itu tinggal absolut itu kan nilai mutlak berarti kan bilangan negatif jika diabsolutkan dimutlakan itu hasil pasti positif. Jadi di sini juga bisa mencarinya. Misal kita pakai fungsinya ini ABS. Misal minus 980. Shift enter, maka hasilnya 980 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini setelah kita melakukan operasi aritmatika, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai cara untuk mendefinisikan variabel dan fungsi di aplikasi matematika ini. Yang pertama, kita mau mendefinisikan variabel. Pendefinisian variabel. Nah, di sini misal kita punya angka A itu kita punya angkanya itu misal 2,
Terus B itu kita punya 3 dan C itu kita punya 5. Nah, selanjutnya kita mau melakukan melakukan perhitungan dari ini ya, melakukan perhitungan dari ini. Misal kita mau mencari nilai A ditambah 2B dikurang C, maka kita langsung jalankan aja shift enter. Hasilnya 3. Jadi pertama kita mendefinisikan gitu angka-angkanya. Ada A itu 2, variabel A2, variabel B itu nilainya 3, dan variabel C itu 5. Kemudian kita mau melakukan perhitungan dari ketiga angka ini. Berarti kita langsung saja mau perhitungannya apa. Misalnya A ditambah 2B dikurang C, langsung kita shift enter, maka dengan otomatis aplikasi ini langsung mengeluarkan nilainya yaitu 3. Kalau kita cek berarti secara manual ya, A itu kan 2, 2 ditambah 2 kali 3 itu 6, berarti 8, 8 dikurang 5 itu 3, berarti kan benar. Nah, misal kita mau melakukan perhitungan lagi A dikali B ditambah C, maka langsung aja kita shift enter. Hasilnya 16. Jadi dengan kita menuliskan ini, kita definisikan dulu nih variabelnya dan nilainya. Jangan lupa kalau mau menyimpan variabel itu pakainya enter, bukan shift enter. Tetapi kalau untuk mengeluarkan output atau menjalankan programnya, kita menggunakan shift enter gitu. Nah, baik. Selanjutnya, di sini kita akan mendefinisikan fungsi. Nah, pendefinisian fungsi. Nah, misal kita mempunyai dua fungsi, yaitu fx dan gx. Di sini ada fungsi fx, f dalam kurung x. Jangan lupa caranya itu kita tulis f, kurung buka x, pakai underscore, kurung tutup, sama dengannya itu titik 2 sama dengan, misal fx-nya itu 2x kuadrat. 2x kuadrat itu kan berarti akar pangkat. Pangkat itu tadi menggunakan kontrol plus 6. Kontrol plus 6 berarti 2x, kontrol plus 6 ya, 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 4. Nah, kita mau menyimpan fungsi ini, berarti pakainya enter. Jangan pakai shift enter ya. Kalau shift enter itu untuk menjalankan program atau untuk mengeluarkan output. Nah, kita punya fungsi satu lagi, misal gx. Sama seperti tadi, g dalam kurung x pakai underscore, tutup kurung, titik 2 sama dengan. Gx-nya misal 4x ditambah 2. Nah, terus kita enter. Nah, kita mau melakukan perhitungan dari kedua fungsi fx dan gx ini. Misal kita mau mencari nilai dari f5. Caranya f dalam kurung 5, langsung kita shift enter. Nah, maka hasilnya langsung di sini ya. Bentar, di sini ada kesalahan, mohon maaf. Oke, di sini kita mau mencari nilai dari F5 ya. F5 dan G32 misalnya. Kita mau mencari F5. Kita langsung shift enter. Nah, hasilnya 76. Nah, jadi tadi ketika kita mendefinisikan fungsi ini, kita habis dari sini kita kliknya shift enter, kemudian kita masukkan perhitungan yang mau dicari itu dari apa. Misal selanjutnya kita cari nilai 3 dikali G2. 3 dikali G2, kita langsung shift enter. K30 hasilnya. Kalau kita melakukan penjumlahan fungsi juga bisa. Misal kita mau cari penjumlahan fungsi dari F4 ditambah F4 ditambah dengan 2G4. Kita langsung shift enter untuk mengeluarkan outputnya. Maka hasilnya 88. Jadi cukup mudah dan cepat ya dari beberapa perhitungan yang udah kita lakukan di matematika ini, baik operasi aritmatika maupun perhitungan fungsi tadi sudah cepat dan mudah ya kita melakukan perhitungan di
di aplikasi ini. Jadi, aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman dalam mencari jawaban yang sifatnya itu lebih rumit atau kompleks, atau bisa juga digunakan untuk mengecek jawaban yang sudah kita peroleh secara manual. Baik, mungkin dalam video kali ini dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.